Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pejuang semua. Kisah kelam peristiwa G30 SPKI yang merenggut nyawa para petinggi Angkatan Darat tersebut tak terlepas dari kisah salah seorang ajudan perwira yang menjadi korban keganasan oleh PKI tersebut. Beliau adalah Kapten Pierre Tendean. Memiliki nama lengkap Pierre Andries Tendean. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, sekaligus putra laki-laki satu-satunya dari keluarga A.L. Tendean, seorang dokter jiwa asal Minahasa. Sang ibu seorang wanita berdarah Belanda Prancis bernama Maria Elizabeth Cornet. Maka tak heran jika Kapten Pierre memiliki paras yang menawan, sehingga selalu menjadi pusat perhatian gadis-gadis remaja di kala itu. Sampai-sampai ia mendapat gelar Robert Wagner dari Panorama. Robert Wagner merupakan bintang film Amerika terkenal, sedangkan Panorama adalah nama tempat pendidikan ATKAD di Bandung. Di era tahun 1960-an, hubungan Indonesia dengan Malaysia sedang tidak baik-baik saja. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno gencar menyuarakan konfrontasi untuk merebut Irian Barat melalui Tri Komando Rakyat atau Trikora dan menentang pembentukan Federasi Malaysia. Dalam hal ini, Pierre kerap dilibatkan dalam operasi penyusupan ke Malaysia dari Selat Panjang, Kepulauan Meranti, dan Riau. Tak ada fasilitas mewah yang diberikan ketika berada di negeri jiran tersebut. Dalam masa tugasnya, Pierre berhasil menyusup ke daratan Malaysia hingga 3 kali. Beliau menyamar sebagai turis yang berbelanja di toko-toko dan kemudian berhasil merebut senjata dan juga teropong tentara musuh. Dan ketiga kalinya, hampir saja nyawa Pierre terancam karena kepergok dan dikejar oleh kapal perang milik tentara Inggris. Untungnya, beliau berhasil meloloskan diri dengan berenang menuju perahu nelayan terdekat. Atas keberhasilannya tersebut, maka Pierre banyak dilirik para jenderal di saat itu. Bahkan, 3 orang jenderal menginginkannya untuk menjadi ajudan mereka. Mereka adalah Jenderal Ahana Sution, Jenderal Hartawan, dan juga Jenderal Dende Kadarsan. Hingga akhirnya, Jenderal Ahana Sution yang menang. Sejak 15 April 1965, Letda Pierre Tendean dinaikkan pangkatnya menjadi Lettu dan ditugaskan sebagai ajudan Menko Hankam Kasab, Jenderal Ahana Sution. Kisah percintaan Lettu Pierre juga menjadi sorotan yang patut untuk disimak. Pierre telah jatuh hati dengan seorang gadis bernama Rukmini yang dikenalnya ketika bertugas sebagai Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur Kodam II. Awalnya hubungan asmara mereka tidak direstui oleh kedua orang tua Pierre karena alasan perbedaan agama. Meski demikian, Pierre tetap melamar gadis pujaan hatinya dan merencanakan akan melangsungkan pernikahannya pada Desember 1965. Namun, apa hendak dikata, takdir berkata lain. Gugurnya sang ajudan. Dikutip dari sebuah buku oleh Maishkuri, pada tanggal 4 Oktober, keluarga Pierre di Semarang mendengar berita tentang gugurnya Lettu Pierre dari siaran Warta Berita RRI pada jam 7 malam. Awalnya mereka meragukan berita tersebut. Kemudian, mereka mendapatkan telepon dari Pangdam Diponegoro dan memastikan bahwa Lettu Pierre telah gugur dan akan dimakamkan esok harinya 5 Oktober. Untuk keluarga Pierre, disediakan pesawat khusus guna menghadiri pemakamannya di Jakarta. Seperti yang diketahui, Lettu Pierre menjadi salah satu korban keganasan oleh PKI setelah beliau diculik dari rumah Jenderal Ahana Sution. Kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya
selanjutnya untuk dieksekusi dengan ditembaki sebanyak 4 kali. Pada saat penculikan di rumah dinas sang jenderal tersebut, pasukan Cakrabirawa sempat bingung apakah yang mereka tangkap tersebut adalah Jenderal Ahana Sution, karena kan mereka merupakan gabungan dari beberapa batalion yang belum lama ditugaskan di Jakarta, sehingga mereka kurang familiar dengan wajah para petinggi Angkatan Darat. Pada saat itu, mereka tidak mendengar kata ajudan yang diucapkan Pierre, melainkan hanyalah saya Nasution, sehingga mereka berpikir bahwa Pierre adalah Jenderal Nasution. Pierre kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya dengan keadaan terikat dan juga mata tertutup. Dalam buku Monumen Pancasila Sakti terbitan Rosda Jayaputra, Pierre sempat bertanya kepada pasukan Cakrabirawa yang membawanya kemana ia akan dibawa pergi. Akan tetapi, pasukan Cakrabirawa tersebut justru menjawab dengan pukulan dan juga tendangan sepatu tentara. Tepat pada 1 Oktober 1965, truk yang membawa Pierre tiba sekitar pukul 5 hingga 6 pagi. Sesampainya di sana, tak hanya Pierre yang berada di situ. Ada 3 orang lagi jenderal yang juga diculik dalam keadaan masih hidup. Mereka adalah Maijen R. Suprapto, Maijen Siswondo Parman, dan juga Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Sedangkan 3 jenderal lainnya yang dibawa ke sana dalam keadaan sudah tidak bernyawa, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan juga Brigjen DI Panjaitan. Dan pada akhirnya, semua korban yang diculik dieksekusi oleh para pasukan Cakrabirawa, dan Lettu Pierre mendapatkan urutan terakhir untuk dieksekusi. Demikianlah tadi ulasan singkat tentang perjalanan hidup seorang perwira muda kebanggaan Indonesia, Lettu Pierre Andreas Tendean. Semoga semakin menambah wawasan untuk kita semua, sehingga bisa lebih mencintai sejarah dan juga para pahlawan kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.